Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 10 Kota Samarinda ingin melakukan praktek coaching dalam pembelajaran untuk menyelesaikan tugas demonstrasi kontekstual di modul 2.3. Perkenalkan, saya Septia Asmariani dari SMK Negeri 20 Samarinda. Saya Iin Juniati dari SDN 003 Sambutan. Saya Triana Nur dari SMK Negeri 20 Samarinda. Pada proses praktek coaching kali ini terdiri dari observer, coaching, dan coaching. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Triana. Waalaikumsalam Ibu Septi. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik Ibu. Alhamdulillah baik, sehat Bu ya. Nah Ibu, sebelum Ibu melakukan proses coaching, sebagai awal saya akan melakukan atau melontarkan beberapa pertanyaan nih. Pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian hari ini, baik pada Ibu dan lebih khusus pada coaching yang akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sesuai dengan alur tirta atau belum, kemudian bagaimana Ibu bisa memberikan pertanyaan berbobot kepada coaching, dan juga bagaimana coaching tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coach, yaitu Ibu ya di sini. Nah, jangan lupa disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi dari si coaching. Nah, pertanyaan pertama yang akan saya sampaikan kepada Ibu adalah kompetensi apa nih yang ingin Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Baik, terima kasih kesempatannya Ibu. Potensi yang ingin saya kembangkan yang pertama adalah mendengarkan secara aktif dan juga memberikan pertanyaan yang berbeda dan juga berbobot Ibu. Oke, seperti itu ya. Kemudian pertanyaan kedua, kira-kira dari yang Ibu sampaikan tadi, kompetensi apa nih yang ingin Ibu tonjolkan dalam proses coaching kali ini? Nah, secara spesifik ya Bu ya, yang ingin saya kembangkan, yang tadi sudah saya sampaikan ke Ibu, yaitu mendengarkan secara aktif dan juga memberikan pertanyaan yang berbobot dan juga yang berbeda Ibu. Oke Bu, pertanyaan terakhir yang ingin saya tanyakan ke Ibu Triana, yaitu indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu nih dalam proses coaching kali ini. Nah, saya itu inginnya Bu, coach saya ini bisa menemukan solusi dari permasalahannya atau juga menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya tersebut Bu. Seperti itu Bu ya. Oke Bu, baiklah. Sekian dulu ya Bu praobservasi kita kali ini. Silahkan Ibu melakukan proses coaching kepada coach Ibu, dan semoga coach Ibu bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dimilikinya. Terima kasih ya Bu ya buat kesempatannya. Ya, sama-sama Ibu Triana. Assalamualaikum Ibu Triana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Iin. Waalaikumsalam Bu Triana. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah kabar baik Bu Triana, sehat. Bagaimana Bu Triana? Alhamdulillah saya baik juga Bu Iin. Baik, kita langsung saja ya Bu ke sesi tanya jawab. Ya Bu Triana, siap. Sebelum kita mulai, bagaimana perasaan Ibu menjelang sesi ini? Ada hal khusus nggak yang ingin Ibu sampaikan atau Ibu diskusikan dengan saya? Sejujurnya Bu Triana, saya sedikit merasa tegang. Beberapa tantangan di pekerjaan membuat saya mencari solusi lebih efektif gitu Bu Triana. Mari kita jadikan sesi ini sebagai ruang untuk mencari solusi bersama Bu ya. Apakah ada hal khusus yang ingin Ibu bahas lebih mendalam? Ada Bu Triana, tapi nanti ya bisa di terakhir aja ya Bu Triana. Oke, kita langsung saja ke sesi tanya jawab ya Bu ya. Siap. Nah, apa tujuan yang ingin Ibu capai dari sesi ini Bu? Saya ingin meningkatkan kemampuan presentasi saya di depan umum. Baik, apa definisi tujuan akhir yang Ibu inginkan? Saya ingin bisa presentasi di depan umum, membuat audiens terkesan dengan presentasi saya. Bagus. Apa ukuran keberhasilan yang Ibu inginkan dari sesi ini Bu? Saya ingin presentasi dengan lancar di depan umum, kemudian audiens terkesan dengan apa yang saya sampaikan, dan saya mendapat feedback yang baik, yang positif dari audiens. Apa yang membuat Ibu merasa kesulitan dalam presentasi Bu? Saya itu Bu Triana terkadang merasa gugup, lupa apa yang ingin saya sampaikan, seperti itu. Bisa diceritakan lebih lanjut Bu, bagaimana perasaan itu bisa muncul? Rasa takut tidak bisa memberikan kesan positif kepada audiens membuat saya gugup. Terkadang
saya merasa tertekan untuk menyampaikan sesuatu yang sempurna itu. Baik, saya paham Bu. Bagaimana Ibu menghadapi situasi tersebut? Karena seperti saat ini Bu Triana membimbing saya, kita ngobrol-ngobrol bareng seperti ini, dengan pertanyaan-pertanyaan yang Ibu sampaikan ke saya membuat saya merenung, membuka ruang bagi saya untuk menyusun pemahaman yang lebih mendalam mengenai tantangan yang saya hadapi. Saya merasa didengar, ada yang mendengar saya, ada yang mengerti kondisi saya saat ini. Baik, kita akan bersama-sama mencari solusi untuk mengatasi hambatan ini. Apakah ada hal lain yang ingin Ibu tambahkan? Saya hanya ingin melakukan presentasi dengan percaya diri, kemudian nanti audien saat presentasi audien itu memberi feedback yang baik bagi saya gitu loh. Baik, apa rencana Ibu dalam mencapai tujuan presentasi yang Ibu inginkan tadi? Saya akan mempersiapkan materi, rencanaku. Saya akan mempersiapkan materi dulu sebelum presentasi, berlatih di depan cermin, terus mencari feedback dari teman atau mentor yang lain sehingga membantu pemahaman saya biar saya lebih percaya diri untuk tampil di depan umum. Bagus. Adakah prioritas yang Ibu miliki dalam rencana aksi itu, Bu? Prioritas saya sih mempersiapkan materi presentasi dengan baik dan berlatih di depan cermin. Saya percaya bahwa fondasi yang kuat dalam materi dan latihan akan membantu saya merasa tidak gugup. Bisa diceritakan kembali, Bu, apa strategi yang akan Ibu gunakan untuk mencapai tujuan presentasi Ibu? Saya akan mencari referensi materi, terus mempersiapkan slide presentasi yang menarik. Saya akan lebih berlatih presentasi yang lebih fokus seperti apa, dengan intonasi, gerak tubuh yang mendukung apa yang saya presentasikan seperti itu, agar terus bisa memperbaiki diri saya. Baik Bu, itu langkah-langkah yang sangat baik yang tadi Ibu sampaikan. Rencana aksi Ibu itu struktur dan juga fokus pada detail yang akan membantu Ibu akan mengatasi tantangan presentasi dengan lebih efektif. Bagaimana Ibu melihat tindak lanjut dari rencana ini, Bu? Dan juga apa sih komitmen Ibu terhadap rencana aksi yang sudah Ibu berikan tadi? Saya berkomitmen untuk mempersiapkan materi presentasi dengan baik, berlatih, sering-sering berlatih, terus melihat diri di depan cermin saat melakukan presentasi, kemudian mencari feedback dari mentor atau teman yang lebih berpengalaman. Oke. Siapa dan apa sih yang bisa dapat membantu Ibu dalam menjaga komitmen itu, Bu? Saya akan meminta bantuan teman atau mentor untuk memberikan feedback dan membantu saya dalam berlatih presentasi. Saya percaya dukungan mereka akan menjadikan saya atau mendorong motivasi saya untuk lebih baik lagi dalam melakukan presentasi dan merupakan pemantik perbaikan gitu. Baik. Bagaimana dengan tindak lanjut dari kegiatan Ibu Iin? Itu tadi Bu, saya akan terus berlatih, terus mencari feedback dari teman dan mentor untuk terus meningkatkan kemampuan presentasi, berlatih terus sehingga kegiatan yang tidak hanya menjadi fokus sementara tetapi merupakan sebuah perjalanan berkelanjutan menuju pengembangan diri dalam berkomunikasi yang efektif. Siap. Menurut Ibu Iin nih, apa yang sudah didapat dari percakapan kita kali ini, Bu? Dari percakapan tadi kita punya dari awal tadi, saya itu mendapatkan ide, saya itu mendapatkan solusi tentang masalah terkait ingin meningkatkan kemampuan diri terkait presentasi di depan umum. Alhamdulillah Ibu Iin sudah bisa mendapatkan manfaat dari percakapan ini. Mudah-mudahan rencana Ibu Iin akan membuahkan hasil ya Bu ya. Alhamdulillah ya Bu. Terima kasih ya Bu Triana ya sudah mau meluangkan waktu dengan saya, membantu saya mencari solusi tentang masalah yang saya alami. Sama-sama Ibu Iin. Selamat siang. Assalamualaikum Bu Triana. Selamat siang Bu Iin. Waalaikumsalam. Ibu Triana. Waalaikumsalam Ibu Septi. Oh iya Bu, tadi saya sudah melihat Ibu Triana melakukan proses coaching dengan Ibu Iin. Nah sebelum penutupan ya Bu ya, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan nih terkait hasil coaching yang Ibu Triana sudah lakukan tadi bersama Ibu Iin. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan saat melakukan proses coaching tadi terkait indikator ketercapaian yang ingin dicapai? Baik Ibu, terima kasih.
Di coaching ini saya melakukan coaching dengan alur tirta, menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan juga tanggung jawab, sehingga alur tersebut itu bisa menggali untuk menceritakan permasalahan dan juga menemukan solusi. Seperti itu, Bu. Oke. Nah, menurut Ibu sebagai observer nih ya, proses coaching tadi Ibu Triana dan Ibu Iin sudah berjalan dengan baik, dan juga proses alurnya juga sudah sesuai ya Bu ya dengan alur tirta, dan juga Ibu Triana tadi juga sudah berusaha menggali dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot nih kepada Ibu Iin ya, begitu yang saya lihat Bu, sehingga Ibu Iin bisa menemukan solusi dari permasalahannya, dan juga coaching tadi juga sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching ya. Nah, pertanyaan terakhir nih Bu Triana, sebelum kita tutup, yaitu kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan tadi dilakukan Bu? Baik Ibu, kompetensi yang saya ingin kembangkan yaitu dengan cara lebih memahami lagi proses tirta, sehingga saya nanti dapat melakukan coaching dengan lebih baik lagi, Bu. Oke, baik. Nah, semoga kedepannya Ibu Triana bisa melakukan coaching yang lebih baik lagi, kemudian bisa menggali lebih dalam tentang potensi si coaching ini ya Bu ya. Demikian mungkin observasi kita hari ini Bu, semoga bermanfaat buat kita semuanya. Amin. Assalamualaikum Ibu Triana. Waalaikumsalam Ibu Septi. Assalamualaikum Bu Septi. Waalaikumsalam Ibu Iin. Apa kabar? Alhamdulillah Bu Septi, kabar baik. Bagaimana Bu Septi? Alhamdulillah, saya pun demikian, baik, sehat. Alhamdulillah. Nah Bu, sebelum Ibu melakukan coaching, sebagai langkah awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan ya Bu ya. Nah, pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini ya. Baik Bu, pada coaching kali ini khususnya akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sesuai dengan alur tirta atau belum? Nah, kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coaching, dan juga bagaimana coaching tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Nah, jangan lupa yang disesuaikan dengan prinsip coachingnya, diantaranya kemitraan proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Ibu nih adalah kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan pada proses coaching kali ini, yang pertama yaitu present Bu, kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan tentunya memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot atau berbeda seperti itu. Pertanyaan kedua ya Bu, kompetensi mana yang ingin akan Ibu kembangkan? Yang akan saya kembangkan, benar-benar saya kembangkan, yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot tentunya. Oke. Terakhir yang ingin saya tanyakan yaitu indikator yang bagaimana yang ingin diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching kali ini. Saya ingin sekali coach saya itu menemukan solusi gitu Bu, dari permasalahan yang dimilikinya, dan menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahan-permasalahannya tersebut. Demikian dulu ya Bu, pra-observasi kali ini. Silahkan Ibu melakukan coachingnya terhadap coaching, dan semoga coaching Ibu bisa menentukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Terima kasih Bu atas kesempatannya. Assalamualaikum Ibu Iin. Waalaikumsalam Bu Septi. Silahkan dilanjut sesi berikutnya Bu. Oke, baik. Assalamualaikum Ibu Triana. Waalaikumsalam Ibu Septi. Apa kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah saya baik Ibu. Alhamdulillah baik dan sehat ya Bu ya. Bagaimana kabar di sekolah Ibu? Alhamdulillah Ibu, kami sudah aktif kembali setelah libur kenaikan kelas Ibu. Seperti itu Bu ya. Berarti sudah mulai aktif belajar juga ya di semester ini. Nah, kita ada sedikit waktu nih Bu buat ngobrol-ngobrol nih. Apakah ada yang ingin Ibu bicarakan pada hari ini? Iya Bu, saya ini lagi bingung ini Bu. Di awal pembelajaran ini, siswa yang kelas 12 yang saya ajar itu kelihatannya kurang motivasinya Bu untuk belajar. Seperti itu ya. Kira-kira bisa Ibu ceritakan detailnya seperti apa? Jadi gini Bu, ketika saya berjumpa di kelas 12, saya merasa antusias
ketika belajar itu mereka tuh kurang Bu dibandingkan mereka waktu di kelas 10 dan kelas 11. Seperti itu. Bisa Ibu ceritakan situasi di dalam kelas itu seperti apa? Biasanya ya Bu ya, pengalaman saya ketika saya mengajar itu di kelas 11 dulu, mereka itu antusias dan juga mereka merespon pembelajaran saya itu tergolong sangat aktif Bu. Misalnya nih Bu ya, ketika saya meminta mereka itu untuk menanggapi suatu permasalahan atau yang sudah saya ajarkan, mereka tuh biasanya cukup responsif Bu dengan mengangkat tangan dan langsung memberikan pendapatnya. Seperti itu Bu. Tetapi di kelas 12 ini saya rasakan sepertinya agak bertolak belakang Bu, seperti yang kemarin. Seperti itu. Baiklah Bu, dari percakapan hari ini kira-kira tujuan yang ingin Ibu capai itu apa Bu ya? Saya lebih mengharapkan mereka tuh kembali antusias lagi Bu, lebih aktif lagi seperti di kelas 11. Kemudian pemikiran mereka itu kan seharusnya di kelas 12 itu lebih matang dan juga berkembang Bu. Nah, menurut Ibu nih, kondisi ideal yang seperti apa yang Ibu bisa bayangkan sehingga Ibu sudah merasa memberikan tindakan yang tepat nih ya dalam memunculkan minat dan motivasi belajar dari murid-murid Ibu? Saya mengharapkan dalam proses pembelajaran yang saya lakukan itu Bu, adalah peningkatan respon dan juga peningkatan semangat murid saya dalam kelas. Apalagi dalam hal saya itu menggali apa-apa yang saya ajarkan ke mereka Bu. Seperti itu. Nah, sekarang menurut Ibu nih, dari skala 1 sampai 10, kira-kira di posisi berapa Ibu saat ini dalam memberikan respon yang tepat terhadap murid-murid Ibu yang kurang bersemangat tadi di dalam kelas? Saya itu masih sering bingung Bu menentukan respon tindakan. Sepertinya baru di angka 5 saya Bu. Oke, masih di angka 5 ya Bu ya. Kalau ingin ada peningkatan, kira-kira Ibu ingin meningkatkan sampai level atau skala berapa Bu? Saya itu pengennya sih meningkatkannya itu atau mengupayakan ya Bu ya, bisa di level 8 atau 9 lah Bu. Oke, di level 8 atau 9 ya Bu ya. Ya. Jadi kira-kira nih, apa yang dapat Ibu lakukan untuk mewujudkan angka 5 tadi bisa menjadi skala 8 atau 9 sehingga dapat dikatakan bahwa murid Ibu di dalam kelas itu kembali bersemangat dan antusias dalam proses pembelajaran? Baik Bu, jadi saya itu ingin mencoba memberikan tindakan-tindakan yang positif di sela-sela waktu saya mengajar yang terbatas. Karena kan tidak bisa lama-lama ya Bu ya, ini juga hanya bagian dari kegiatan pendahuluan dalam pembelajaran. Jadi menurut Ibu nih ya, tindakan seperti apa itu Bu secara spesifik yang bisa Ibu lakukan di dalam kelas untuk membangkitkan semangat atau motivasi belajar murid-murid Ibu tadi? Saya sih belum tahu Bu ya, mungkin akan saya coba cari lebih tahu dulu Bu. Oke, baik Bu, kita cari bersama-sama ya Bu ya solusinya. Nah, ketika Ibu nih atau seseorang lagi kurang bersemangat gitu ya dalam melakukan sesuatu, kira-kira respon apa yang ingin diharapkan dari orang-orang sekitar Ibu gitu? Saya sih berharapnya Bu ya, orang-orang di sekitar saya itu mengerti keadaan saya dan bisa menghibur saya Bu. Oke, mengerti dan menghibur gitu ya Bu ya. Ya. Berarti respon mengerti dan menghibur itu merupakan bentuk empati ya Bu ya ketika seseorang itu lagi kurang bersemangat. Nah, apakah selain menghibur kemudian mengerti, ada usaha lain Bu yang bisa Ibu lakukan untuk memberikan respon yang tepat nih terhadap murid-murid Ibu di kelas yang kurang bersemangat dalam belajar tadi di masa yang akan datang nanti gitu? Sepertinya saya akan melakukan literasi Bu terkait teknik memberikan empati yang tepat dan juga mendiskusikan pengalaman dari rekan sejawat saya Bu yang bisa memberikan dukungan kepada saya untuk menyelesaikan masalah ini Bu. Oke, baik. Ide yang bagus sekali ya Bu ya. Tadi Bu ada bilang ingin melibatkan rekan sejawat Ibu nih ya. Jadi kira-kira hal apa yang akan Ibu lakukan? Sepertinya Bu, saya ini harus memberikan cara untuk menghibur murid saya Bu. Misalnya saya memberikan games atau juga ice breaking yang bisa melibatkan murid secara aktif yang berkaitan dengan pelajaran yang akan saya berikan Bu. Benar sekali ya. Oke, dari beberapa upaya yang Ibu Triana paparkan di atas tadi dalam memberikan respon yang tepat kepada murid Ibu nih ya yang lagi kurang bersemangat dalam belajar, berarti upaya yang bisa Ibu lakukan yaitu menghibur murid ya Bu ya, dengan memasukkan
games atau ice breaking di awal atau di tengah maupun di akhir pembelajaran. Seperti itu Bu ya. Benar Bu, saya akan mencoba menerapkan itu dalam pembelajaran saya Bu. Ide atau upaya yang Ibu paparkan tadi udah sangat tepat menurut saya ya Bu ya. Nah, kira-kira nih siapa yang bisa membantu Ibu di sekolah gitu ya untuk memastikan bahwa rencana Ibu ke depan ini bisa terlaksana dengan baik? Ada Ibu, beliau ini sudah menerapkan ice breaking juga dan juga games dalam kelasnya. Pak Zainal Bu. Oh, Pak Jainal. Oke, Ya, rekan sejawat saya Bu. Oke, baik. Kapan rencana Ibu untuk menerapkan games atau ice breaking tadi dalam pembelajaran Ibu di kelas? Mungkin pada pertemuan selanjutnya Bu ya. Oke, baiklah Ibu. Saya rasa pertemuan kita hari ini udah cukup ya Bu ya. Kemudian silahkan Ibu mengimplementasikannya itu dalam proses pembelajaran dan beritahu saya nanti hasilnya, bahwa hasilnya terlaksana dengan baik, seperti itu Bu. Baik Bu, terima kasih atas waktunya Bu ya. Saya akan melakukannya. Oke, Assalamualaikum Bu Triana. Salam Ibu. Assalamualaikum Bu Septi. Waalaikumsalam Ibu Iin. Bu Septi tadi sudah melakukan coaching ya dengan Bu Triana ya. Nah, sebelum penutupan ya Bu, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan nih terkait hasil coaching ini ya Bu. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang ingin dicapai? Oke, baik Bu. Di coaching tadi saya sudah melakukan proses coaching dengan alur kita, menanyakan tujuan, kemudian identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Sehingga dengan alur tersebut kita bisa menggali kunci untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi dari permasalahannya. Kemudian juga saya sudah cukup mendengarkan dengan aktif, kemudian hadir seutuhnya dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, seperti itu. Oke, menurut Ibu, saya sebagai observer, tadi proses coaching Bu Septi dan Bu Triana sudah berjalan dengan baik, dan juga proses alurnya juga sesuai dengan alur Tirta. Nah, Bu Septi juga sudah berusaha menggali dan memberi pertanyaan kepada Bu Triana, sehingga Bu Triana bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Dan juga coaching juga tadi sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coach. Pertanyaan terakhir ya Bu, sebelum kita tutup, yaitu kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan tadi? Oke, baik Bu, kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu dengan cara lebih memahami lagi nih Bu proses dari alur Tirta, sehingga saya nanti dapat melakukan coaching lebih baik lagi dan berusaha mempelajari lagi bagaimana cara memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya Bu ya, agar potensi dari si coach dapat natural terkeluar gitu ya, sehingga dia dapat menyelesaikan permasalahannya tersebut. Oke, nah Bu, semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya Bu ya. Demikian observasi kita, semoga bermanfaat bagi kita. Saya tutup ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ibu Iin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Iin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Triana. Gimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah sehat Bu Triana. Bagaimana Ibu sendiri, sehat? Alhamdulillah saya sehat Ibu. Baik Bu ya, sebelum Ibu melakukan coaching, sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan Ibu. Pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Baik Bu, pada coaching hari ini khususnya yang akan saya amati adalah nilai yang sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum? Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach Ibu, dan juga bagaimana coach tersebut merespon Bu atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Nah, jangan sampai lupa Bu ya, harus juga disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan proses, kemudian kereaktifan, dan juga memaksimalkan potensi Bu. Nah, sebelum kita masuk ke sesi Ibu coaching nanti, pertanyaan pertama yang akan saya sampaikan kepada Ibu atau saya tanyakan, apakah kompetensi apa Bu yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini Bu? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu pertama present, mendengarkan. Saya ingin mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbeda. Baik,
Pertanyaan kedua Bu ya, kompetensi mana yang ingin Ibu kembangkan? Secara spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu kompetensi mendengarkan aktif, memberikan pertanyaan yang berbobot dan terbuka. Baik, terakhir Bu ya, yang saya ingin tanyakan ke Ibu yaitu indikator yang bagaimana yang ingin Ibu inginkan dalam proses coaching kali ini Bu. Saya ingin coach saya ini bisa menemukan solusi dari permasalahannya dan menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya hingga dia merasa terbantu untuk menemukan solusi yang diinginkannya. Baik Bu, demikian dulu ya Bu ya proses atau pra-observasi kali ini. Silahkan Ibu melakukan coaching dengan coach Ibu. Semoga dengan teknik coaching ini Ibu bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh coach Ibu. Terima kasih Bu ya buat kesempatannya. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Putri Ana. Sama-sama Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Septi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Iin. Apa kabar? Alhamdulillah baik Bu, sehat. Alhamdulillah. Oh iya Bu, dengar-dengar ada yang ingin Ibu sampaikan. Benar sekali Bu Iin. Ada beberapa hal yang saya ingin sampaikan kepada Bu Iin. Oke Bu, kayaknya ini saya ada waktu sedikit longgar Bu. Kalau mungkin ada yang mau disampaikan, silahkan. Begini Bu, saya melihat kondisi di sekolah saya tentang rekan-rekan sejawat saya ini, proses pembelajaran di kelas itu masih sangat konvensional gitu Bu. Jarang ada yang menggunakan media-media pembelajaran sehingga terkesan proses pembelajarannya itu monoton gitu ya, hanya menggunakan metode pembelajaran konvensional di mana guru ini yang berfokus sebagai pusat dari proses pembelajaran dan anak-anak hanya mendengarkan saja seperti itu Bu. Maaf Bu Septi, saya izin sambil mencatat ya Bu Septi ya. Oke, kalau saya garis bawah ini berarti permasalahan dari Ibu ini adalah pembelajaran dari rekan-rekan guru yang kurang inovatif seperti itu ya Bu Septi ya. Nah, baik Bu, medianya atau model pembelajaran masih menggunakan model yang lama, gitu ya kira-kira Bu ya. Nah, dari percakapan kita hari ini apa sih yang ingin Ibu Septi dapatkan dari percakapan kita? Sesuai dengan perkembangan zaman saat ini ya Bu ya, sebenarnya saya ingin semua rekan-rekan guru di sekolah saya itu bisa mengajar dengan menggunakan media, strategi atau model-model pembelajaran yang bervariatif, inovatif sehingga menyenangkan bagi siswa seperti itu ya. Apalagi ditambah dengan perkembangan zaman saat ini kan sebenarnya kita dituntut sebagai guru ini dituntut untuk lebih bisa maju lagi gitu ya, membawa proses pendidikan yang lebih modern seperti itu Ibu. Berarti intinya Bu Septi ini ingin adanya perubahan gitu ya Bu dalam pembelajaran, dalam mengajar. Nah, mengajar. Kira-kira perubahan yang seperti apa yang Bu Septi inginkan? Saya ingin melihat tidak hanya satu atau dua guru yang bisa menerapkan proses pembelajaran yang yang inovatif, yang bervariatif tadi. Saya ingin bisa melihat semua guru itu Bu bisa mengajar dengan menggunakan model atau media pembelajaran yang lebih bervariatif, seperti misalnya menggunakan aplikasi-aplikasi dalam pembelajaran ya Bu ya, yang mungkin saat ini nih lagi marak digunakan, yaitu menggunakan Canva gitu Bu ya. Nah, Canva menurut saya itu kan sangat mudah ya Bu ya untuk dijadikan bahan atau media pembelajaran seperti itu ya, tidak hanya dengan membuat slide-slide di PowerPoint saja gitu kan. Kalau di Canva kan slide-nya juga banyak yang menarik sehingga minat siswa untuk belajar itu jadi lebih baik gitu. Dari yang Ibu sampaikan tadi, pembelajaran dengan menggunakan variasi atau metode atau media yang bisa dikatakan dengan kondisi yang ideal dalam pembelajaran ya Bu ya. Dan menurut Ibu, kondisi saat ini sekolah Ibu berada di level berapa sih kira-kira sekarang ini? Dalam penggunaan media pembelajaran yang interaktif, inovatif, menurut saya untuk saat ini di sekolah saya itu berada di level 5 sepertinya Bu. Oke, di level 5 ya sekarang ini ya Bu. Nah, kira-kira yang Ibu ingin meningkatkan ke level berapa untuk pembelajaran ini?
mungkin di level 7 atau 8 sepertinya Bu. Bukannya saya optimis untuk meningkatkan di level 9 atau 10 karena memang di sekolah saya itu banyak guru-guru senior gitu Bu ya. Mungkin di level 7 atau 8 itu sudah cukup bagus gitu untuk perubahan dalam proses pembelajaran di kelas gitu. Untuk mengarahkan ke level 7 atau 8 tadi, kira-kira rencana apa yang ingin Ibu lakukan untuk perubahan biar menjadi ke level 7 atau 8 tadi? Nah, sebenarnya itu saya masih memikirkan Bu ya, rencana apa yang bisa saya perbuat atau saya lakukan untuk bisa mencapai level 7 atau 8 tadi. Mungkin dengan mentoring atau seperti pendampingan individu Bu ya, ke rekan-rekan guru secara face to face seperti itu ya kan Bu. Nah, mungkin seperti itu Bu. Oke. Peningkatan media kompetensi guru khususnya ya Bu ya dalam menyiapkan materi pembelajaran berbeda-beda, oke, yang bervariatif. Nah, Bu Septi lebih nyaman atau lebih terrelasi itu yang mana seperti itu? Lebih nyamannya ke mentoring itu Bu ya, mentoring, kemudian atau lebih ke memberikan pemahaman secara face to face gitu kepada rekan-rekan sejawat saya seperti itu. Oke. Terus kemudian kira-kira yang menunjang atau supportnya bagaimana Bu? Seperti apa kira-kira support yang ingin diterapkan seperti itu? Mungkin support yang menunjang, saya ingin kepala sekolah juga mendukung gitu Bu ya, proses saya dalam merubah mindset teman-teman atau rekan-rekan guru di sekolah bahwa pembelajaran yang sekarang itu tidak selalu dilakukan monoton gitu, harus ada perubahan dengan menggunakan media yang interaktif seperti itu. Jadi mungkin supportnya itu ya tadi dari kepala sekolah atau stakeholder yang ada di sekolah gitu ya untuk mendukung saya seperti itu. Berarti seperti berkolaborasi ya Bu ya, ini melakukan berkolaborasi dengan rekan sejawat gitu ya Bu ya, atau dengan rekan-rekan guru lainnya ya Bu ya. Kira-kira dari Bu Septi percakapan hari ini apa yang didapatkan dari Bu Septi? Ya itu Bu, yang saya dapatkan ya mungkin solusi dari permasalahan saya tadi ya Bu ya, yang banyaknya rekan-rekan sejawat di sekolah saya yang belum menggunakan metode atau media pembelajaran yang bervariatif seperti itu ya. Dan saya ingin memberikan pemahaman ke rekan-rekan guru yang lain itu baik secara mentoring tadi Bu ya, atau secara face to face langsung gitu dengan rekan sejawat. Kemudian tentunya didukung oleh rekan-rekan lain yang sudah menggunakan media pembelajaran yang interaktif atau yang inovatif tadi. Mungkin kalau saya pribadi melakukan itu secara sendiri tanpa didukung oleh kepala sekolah, rekan-rekan sejawat yang lain, ya tidak akan tercapai tujuan di level 7 atau di level 8 tadi seperti itu Bu. Berarti nanti rencana kedepannya Ibu akan melakukan kolaborasi, kemudian mentoring tadi ya teman-teman sejawat yang lebih bervariatif tentang IT-nya, lebih inovatif tentang pembelajarannya gitu ya Bu ya. Nah, kira-kira dari percakapan hari ini tadi yang Ibu temukan tadi, selain ide-ide apa yang akan mungkin selain kolaborasi dengan teman-teman sejawat, mungkin ada ide lain barangkali untuk menuju ke arah level 7 atau 8 tadi? Sebenarnya ada Bu, seperti workshop atau pelatihan-pelatihan gitu Bu ya, pelatihan dengan judul mungkin pengembangan model pembelajaran yang inovatif dan interaktif di dalam kelas gitu Bu ya, dengan mengundang narasumber yang kompeten tentunya di dalam kegiatan tersebut. Nah, tetapi itu perlu didukung oleh kepala sekolah dan perangkat-perangkat atau manajemen gitu ya, dalam mewujudkan kegiatan tersebut, karena di dalam kegiatan tersebut kan kita bisa mengumpulkan rekan-rekan guru secara langsung gitu ya, dan memberikan materi yang bisa diterima oleh guru secara secara keseluruhan gitu. Jadi tidak perlu face to face. Tapi itu Bu, saya juga bingung bagaimana cara mewujudkannya itu gitu. Mungkin dari percakapan kita tadi kan ada ide-ide gimana mewujudkannya itu tadi yang aku sampaikan tadi, seperti berkolaborasi, kemudian mentoring tadi. Nah, saya rasa percakapan kita hari ini
sudah menemukan apa yang Ibu inginkan kan? Nah, kira-kira solusi apa yang akan Ibu lakukan dari agar sampai ke capaian level 7 atau 8 tadi? Kira-kira solusi apa yang Ibu dapatkan dari percakapan kita? Dari yang sudah saya paparkan, mungkin dalam waktu terdekat yang bisa dilakukan itu tadi kan ada 2 Bu ya, mentoring dan workshop itu atau pelatihan. Sepertinya yang dalam waktu dekat yang tidak membutuhkan jadwal kegiatan dan lain sebagainya itu sepertinya mentoring Bu, yang bisa dilakukan atau face to face, memberikan pemahaman kepada rekan sejawat seperti itu, dibantu dengan rekan sejawat yang paham IT dan yang sudah menggunakan dan menerapkan media pembelajaran yang interaktif tadi di dalam kelas. Alhamdulillah, saya rasa percakapan kita hari ini sudah cukup ya Bu ya. Semoga apa yang ingin Ibu rencanakan ke depannya dapat membawa hasil yang lebih baik lagi, dan target yang ingin Ibu capai itu sesuai dengan keinginannya yang ke arah level 7 atau 8 tadi. Terima kasih ya Bu Septi ya. Baik Bu, terima kasih ya Bu ya atas waktu yang Ibu berikan dalam proses diskusi kita kali ini. Sama-sama Bu Septi. Apabila nanti pengen ngobrol lagi atau pengen kita mencari solusi bareng-bareng lagi, silahkan menghubungi saya. Nanti kalau memang ada waktu yang kosong pasti saya akan menyempatkannya ya. Semangat ya Bu Septi ya. Terima kasih Bu Iin. Sama-sama. Assalamualaikum Bu Iin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ibu Iin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Putriana. Baik Bu, tadi kan sudah melakukan coaching ya Bu ya dengan Ibu Septi. Betul sekali. Nah, sebelum penutupan nih Bu, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan nih terkait hasil coaching yang tadi Ibu lakukan. Yang pertama Ibu, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan Ibu? Di coaching kali ini Bu, saya melakukan coaching dengan alur tirta. Nah, menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut bisa menggali apa yang ingin disampaikan oleh coachee, permasalahan apa yang dimiliki oleh coachee, sehingga pada coaching kali ini coachee dapat memiliki solusi dari permasalahan yang dimilikinya. Baik Bu, menurut saya juga tadi sebagai observer, pada saat Ibu proses coaching tadi dengan Ibu Septi sudah berjalan dengan baik Ibu, dan juga proses alurnya sudah sesuai dengan alur tirta. Kemudian juga Ibu sudah berusaha menggali dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Ibu Septi, sehingga alhamdulillahnya tadi Ibu Septi bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Dan juga di coaching kali ini tadi Ibu juga sudah melakukannya sesuai dengan prinsip coach Bu. Nah, pertanyaan terakhir ya Bu ya, sebelum kita tutup. Kompetensi apa lagi nih yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan tadi Ibu lakukan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu saya lebih memahami lagi proses tirta itu Bu ya, coaching dengan proses tirta. Nah, sehingga saya nanti dapat melakukan coaching lagi lebih baik lagi. Jadi yang coachee saya saat saya melakukan coaching nanti akan merasa mengalir santai, mengeluarkan apa yang dirasanya seperti itu. Ya, lebih belajar lagi nih. Ya, baik. Semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya Bu ya. Demikian observasi kita hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Saya tutup ya Ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Putriana. Sama-sama Ibu Iin. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa dukung video ini dengan cara mengklik subscribe dan share ke teman-teman yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Mwah.